Halo semuanya, selamat datang di Hasugian Channel. Di video kali ini saya akan membahas tentang topik restricting and sorting data atau pembatasan terhadap data dan pengurutan terhadap data dengan menggunakan query. Topik pembahasan kita kali ini yang pertama, memberikan batasan terhadap baris atau rows yang kita dapatkan melalui sebuah query. Yang kedua, mengurutkan baris atau data yang kita dapatkan menggunakan sebuah query. Yang ketiga, menggunakan ampersand substitusi dalam ISQL Plus untuk pembatasan dan pengurutan data. Dalam sebuah tabel dalam database, pasti akan berisi banyak record. Bisa saja terdiri atas ribuan atau bahkan jutaan record. Dari banyak record tersebut, kita diminta untuk mencari atau menampilkan data tertentu dengan menggunakan sebuah query. Maka yang harus kita lakukan dengan menggunakan query tersebut adalah dengan memberi batasan atau limit terhadap data-data yang akan kita tampilkan. Contohnya, terdapat sebuah tabel employees seperti yang terlihat pada gambar, di mana tabel employee berisi semua daftar pegawai yang ada di perusahaan tersebut. Setiap pegawai mempunyai departemen masing-masing. Berdasarkan tabel employees tersebut, kita diminta untuk menampilkan semua pegawai yang berada di Departemen 90. Seperti pada gambar, akan tampil 3 record atau 3 employee atas nama King, Kochar, Dehan yang berada di Departemen 90. Dalam sebuah query, untuk menampilkan data dengan batasan-batasan tertentu atau limit tertentu, maka kita menggunakan klausa where. Klausa where dituliskan setelah klausa from, di mana klausa where bisa terdiri atas satu kondisi atau beberapa kondisi sekaligus. Sehingga untuk mendapatkan pegawai yang berada di Departemen 90, maka kita bisa menuliskan query select employee ID, last name, job ID, department ID from employees, where department ID sama dengan 90. Untuk pemberian nilai dalam sebuah query, maka beberapa hal yang harus diperhatikan adalah 1. Untuk nilai dengan bentuk tipe data karakter string dan tipe data date, maka harus diapit dengan tanda petik tunggal. 2. Untuk nilai dengan tipe data karakter bersifat case sensitive, artinya huruf kecil dan huruf besar adalah berbeda. Dan untuk tipe data date bersifat format sensitive. Format default dari tipe data date adalah 2 digit tanggal, 3 digit bulan, dan 2 digit terakhir tahun. Adapun operator perbandingan yang bisa digunakan dalam query adalah operator sama dengan lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, tidak sama dengan, between and, in, like, dan is null. Contoh penggunaan operator lebih kecil sama dengan: untuk menampilkan nama pegawai, gaji dari pegawai yang gajinya kurang dari 3.000, maka kita menuliskan query select last name, salary, employees where salary lebih kecil sama dengan 3.000. Untuk mendapatkan nama dan gaji pegawai yang gajinya antara 2.500 sampai dengan 3.500, maka query-nya adalah select last name, salary
from employees where salary between 2.500 and 3.500. Untuk menampilkan NIP, nama, salary, dan manager ID untuk pegawai yang manajernya itu 100, 101, dan 201. Maka query-nya adalah select employee ID, last name, salary, manager ID from employees where manager ID in buka kurung 100, 101, 201 tutup kurung. Penggunaan operator like dalam sebuah query. Operator like digunakan untuk mencari data sesuai dengan pola tertentu yang kita inginkan. Data yang dicari adalah tipe data, karakter atau string. Operator like menggunakan bantuan dua karakter. Yang pertama, karakter persen untuk mewakili 0 karakter atau banyak karakter. Yang kedua, karakter underscore atau garis bawah mewakili 1 karakter. Contoh penggunaan operator like dalam sebuah query. Untuk mendapatkan semua pegawai yang huruf depannya dimulai dengan karakter S huruf besar atau huruf kapital, maka query-nya adalah select first name from employees where first name like petik S huruf besar persen petik. S persen artinya akan mencari nama pegawai yang karakter pertamanya adalah S, karakter kedua dan seterusnya bebas. Contoh kedua, untuk mencari pegawai yang namanya huruf kedua adalah O, maka query-nya adalah select last name from employees where last name like petik underscore O huruf kecil persen petik. Artinya akan mencari nama pegawai di mana huruf pertama adalah huruf bebas, kemudian huruf kedua adalah U, kemudian huruf ketiga dan seterusnya menggunakan karakter persen, artinya karakter bebas. Penggunaan operator null dalam suatu kondisi. Null adalah salah satu value yang kemungkinan tersimpan di dalam tabel yang kita punya. Suatu value dikatakan bernilai null apabila field tertentu tidak berisi data apapun. Nilai value tidak sama dengan spasi kosong dan tidak sama juga dengan nilai 0. Maka jika kita diminta untuk menampilkan semua data pegawai yang tidak mempunyai manager ID, maka query-nya adalah select last name, manager ID from employees where manager ID is null. Terdapat 3 logical kondisi yang bisa kita gunakan dalam suatu query. Yang pertama, operator AND akan menghasilkan nilai true jika kedua komponen yang dibandingkan adalah true. Yang kedua, operator OR akan menghasilkan nilai true jika minimal satu komponen yang dibandingkan bernilai true. Yang ketiga, operator NOT akan menghasilkan nilai true jika kondisinya bernilai false. Contoh penggunaan operator AND. Kita diminta untuk menampilkan NIP pegawai, nama pegawai, job ID, dan salary dari semua pegawai yang gajinya lebih besar atau sama dengan 10.000 dan job ID-nya mengandung kata MAN atau MAN. Maka query yang kita buat adalah select employee ID, last name, job ID, salary from employees where salary lebih besar sama dengan 10.000 and job ID like petik persen man persen petik. Maka dari query ini akan menampilkan
pegawai yang memenuhi dua kondisi di atas, yaitu yang gajinya di atas 10.000 dan job ID-nya mengandung kata man. Contoh penggunaan operator OR dalam sebuah query. Kita diminta untuk menampilkan employee ID, last name, job ID, dan salary untuk semua pegawai yang kondisi berikut memenuhi salah satu, yaitu salary-nya lebih besar sama dengan 10.000 atau job ID-nya terdapat kata man. Maka query yang kita buat adalah select employee ID, last name, job ID, salary from employees where, perhatikan di sini, salary lebih besar sama dengan 10.000 or job ID like petik persen man persen petik. Query ini akan menampilkan record atau pegawai yang salah satu kondisi yang diminta memenuhi, seperti data yang ditampilkan pada baris 1, King. Meskipun job ID-nya bukan mengandung man, tapi salary-nya di atas dari 10.000. Kemudian contoh berikutnya adalah Morgus, baris keempat. Meskipun gajinya lebih kecil dari 10.000, tapi job ID-nya mengandung kata MAN. Contoh penggunaan operator NOT. Kita diminta untuk menampilkan nama pegawai dan job ID yang bukan IT Proc, STClock, dan SRF. Maka query-nya adalah select last name, job ID from employees where job ID not in IT Proc, STClock, SRF. Perhatikan di sini, setiap kita menuliskan value job ID-nya, maka harus diapit dengan petik tunggal. Maka berdasarkan query tersebut, akan menampilkan semua pegawai yang job ID-nya bukan IT Proc, bukan STClock, dan juga bukan SRF. Urutan pengerjaan operator yang terdapat di dalam sebuah query. Yang pertama, operator aritmatik. Yang kedua, operator penggabungan atau concat. Yang ketiga, operator perbandingan. Yang keempat, is, not null, like, not in. Yang kelima, between atau not between. Yang keenam, tidak sama dengan. Yang ketujuh, operator not. Yang kedelapan, operator logical and. Dan yang terakhir, operator logical or. Contoh penggunaan dua operator yang berbeda dalam sebuah query, yaitu operator OR dan AND. Perhatikan query pada nomor 1 dan nomor 2. Perbedaannya adalah di nomor 2 terdapat buka kurung dan tutup kurung, yang artinya prioritas pertama yang dikerjakan adalah yang berada di dalam kurung, kemudian akan dilanjutkan dengan operator berikutnya. Sedangkan pada query nomor 1, maka yang dikerjakan pertama kali adalah operator AND, kemudian dilanjutkan dengan operator OR. Demikianlah pembahasan kita pada video kali ini. Jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di Hasugian Channel.